Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video ini dengan judul yang kami ambil, yaitu kasus kerusakan lingkungan pada PT Neumon Minasaraya untuk memenuhi tugas etika bisnis dan profesi. Dosen pengajar Ibu Tresh Lucia Runtuwene SEMAP. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Oktaviani Miselin Mora Karuntu, selanjutnya yang kedua Nilu Sutriani, yang ketiga Cinsia Tuuk, yang keempat Tirsana Yohan, yang kelima Novia Bukahati, dan yang terakhir Novke Valen Jacobs. Kita masuk pada pembahasan masalah yang pertama, yaitu perusahaan tambang emas Neumon Minasaraya atau NMR adalah perusahaan PMA penanaman modal asing, yakni anak perusahaan Network Gold Company USA yang berlokasi di Desa Ratatoto, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Bermula dari beroperasinya PT Neumon Minasaraya, mulai bermunculan masalah-masalah terutama yang berkaitan terhadap pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, yakni produksi ikan merosot sebesar 70% dan penghasilan nelayan turun sebesar 50%, atau terjadi pada bulan Juli 1996, hanya 4 bulan setelah NMR mulai mengoperasikan. Jenis ikan yang berkurang setelah 1997, hanya tinggal 13 jenis ikan saja yang sekarang bisa ditemukan. Padahal sebelumnya terdapat 59 jenis ikan yang ditemukan di sekitar perairan Teluk Buyat. Sering ditemukan ikan mati secara massal akibat keracunan, perubahan kontur perairan, serta terjadi pendangkalan akibat limbah yang terus-menerus dibuang ke laut. Kualitas air bersih masyarakat menurun, dan yang paling parah adalah timbulnya penyakit-penyakit aneh yang sebelum Neumon beroperasi tidak ditemukan. Puncaknya ketika bermula pada tanggal 20 Juli 2004, LMS Kelola Sulawesi Utara menyatakan lebih dari 100 warga Buyat Ratatotok diduga menderita penyakit minimata akibat terkontaminasi logam berat arsen dan merkuri. Hal inilah juga dialami salah seorang bayi yang bernama Andini Lensun dan akhirnya meninggal dunia karena Menkes membiarkan terjadinya pencemaran sehingga warga Buyat mengalami sakit, cacat, dan meninggal. Sementara PT NMR dituntut karena telah melakukan pencemaran. PT NMR membantah pihaknya telah mencemari Laut Buyat dengan alasan selama ini pihaknya telah mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan telah terjadi pencemaran logam berat di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara, tanggal 5 Agustus 2005 sampai dengan 27 Januari 2006 telah dilaksanakan sidang sebanyak 12 kali di Manado. Namun pada tanggal 16 Februari 2006 telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan Neumon Minahasa Raya melalui perjanjian itikat baik dengan salah satu usul dalam perjanjian tersebut, yakni PT NMR memberi dana sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat untuk program pengembangan masyarakat dan pemantauan lingkungan di Sulawesi Utara. Poin permasalahan yang pertama, limbah yang mencemari lingkungan sekitarnya. Penggunaan sistem STD, yakni pembuangan limbah tailing ke laut, ternyata sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Pembuangan limbah, terutama tailing ke Teluk Buyat, telah mencemarkan perairan Teluk Buyat. Tak hanya lagi makhluk-makhluk laut yang hidup di perairan tersebut terkontaminasi limbah sehingga mati. Selain itu, efek lain dari pembuangan tailing adalah efeknya terhadap manusia. Tentunya, logam-logam limbah tailing tersebut turut terakumulasi dalam tubuh ikan atau makhluk lain yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Juga air laut sekitar, serta air yang dikonsumsi oleh masyarakat turut terkontaminasi sehingga menyebabkan manusia menimbulkan beragam penyakit aneh yang pada akhirnya menimbulkan kematian. Yang kedua, sikap Neumon terhadap masyarakat sekitar.
Semenjak beroperasinya PT NMR, ternyata kondisi masyarakat di sekitarnya tak kunjung membaik, bahkan kualitas kehidupan masyarakat cenderung menurun. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian NMR terhadap masyarakat. Padahal, kondisi ini bila kita cermati disebabkan oleh beroperasinya NMR. Sikap NMR sejak kedatangannya yang cenderung menutup-nutupi informasi kepada masyarakat perihal dampak lingkungan yang disebabkan pembuangan tailing ke dasar Teluk Buyat patut menjadi catatan hitam bahwa NMR tidak beritikat baik. Yang ketiga, rehabilitasi pasca produksi yang tidak sesuai dan sangat buruk. Sikap tersebut tentu saja amat merugikan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, karena jelas wilayah seluas itu hanya tinggal puing-puing saja, belum lagi rehabilitasi perairan yang tercemar. Itu akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar juga. Dituntut kesungguhan segenap pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan segenap permasalahan tersebut. Akibat adanya masalah, pertama ekosistem perairan laut rusak parah, jenis ikan yang berkurang, mengurangnya penghasilan nelayan, air yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar terkontaminasi oleh limbah, masyarakat mengalami penyakit minamata, kulit, kejang dan benjolan, dan banyak masyarakat yang mengalami cacat hingga meninggal dunia. Pembahasan masalah oleh teori etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarisme. Praktek seperti itu amat bertentangan. Tentunya kebijakan PT NMR dalam membuang tailing ke dasar perairan Teluk Buyat hanya menguntungkan segelintir orang saja, yakni para kapitalis yang mencari keuntungan. Yang kedua, teori deontologi. Tentunya apa yang dilakukan oleh NMR sangat bertentangan. Jika NMR tulus menjalankan misinya sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, maka sudah menjadi kewajibannya lah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kerja, sistem pembuangan limbahnya, sikap terhadap masyarakat sekitar, serta melakukan rehabilitas setelah ditinggalkan. Karena memang itulah kewajibannya. Dan yang ketiga, teori hak. Disebutkan bahwa secara individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi mencapai tujuannya. Hal ini tentunya telah dilanggar oleh NMR, yakni hak-hak masyarakat untuk hidup nyaman, sejahtera, sehat, dan layak. Dan yang keempat, teori tanggung jawab sosial. Sosial, selain berorientasi ekonomis, saat ini perusahaan haruslah memiliki orientasi sosial. Tentunya aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan itu berbeda. Berada Pak PT NMR sepertinya telah memperlihatkan dirinya sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Di antaranya melalui kegiatan santunan terhadap masyarakat sekitar. Dan penyelesaian atau solusi dari masalah oleh kelompok kami. Yang pertama, untuk itu pemerintah harus mengkaji ulang serta merevisi peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi mengenai pertambangan umum dan lainnya. Dan yang kedua, penegakan supremasi hukum harus terus dilakukan oleh pemerintah dan segenap masyarakat. Yang ketiga, dan juga pemerintah harus belajar dari pengalaman-pengalaman seperti kasus PT NMR ini agar kelak tidak terjadi hal yang serupa. Dan yang keempat, etika harus ditransformasikan ke dalam produk hukum sehingga tidak hanya dijadikan sebagai wacana dalam penyelesaian kasus-kasus seperti PT NMR ini, melainkan dapat dijadikan sebagai payung hukum yang kuat.